Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para peserta dan juga pada panitia National Conference on Open Business 9. Sebelumnya perkenalkan, saya Vivaldi Ilham Nur, yaitu mahasiswa STIA KPN sebagai penulis pertama, kemudian Dr. Efraim Ferdinand Giri MSI AKCE sebagai penulis kedua, dan Fahmi Paliviandra SEMSC sebagai penulis ketiga. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Dimensi Fraud Triangle dan Academic Entitlement sebagai determinan perilaku academic fraud mahasiswa akuntansi. Selanjutnya untuk latar belakang penelitiannya. Jadi, academic fraud atau kecurangan akademik itu tidak hanya terjadi di negara Indonesia saja, tetapi ini juga menjadi masalah di berbagai banyak perguruan tinggi di negara-negara lain di dunia ini. Hal ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, yaitu di Amerika Serikat. Dalam penelitiannya McCabe pada tahun 2001 menemukan bahwa sebanyak 75% dari 5.000 sampel yang yaitu mahasiswa ditemukan melakukan kecurangan akademik dengan intensitas yang berbeda-beda. Lalu di Timur Tengah, dalam penelitiannya Ahmed pada tahun 2018 menemukan sebanyak 65% mahasiswa di suatu perguruan tinggi di Timur Tengah melakukan kecurangan akademik. Kemudian di Korea Selatan, pada penelitian Cosley pada tahun 2017 juga menemukan sebanyak 80% mahasiswa melakukan kecurangan akademik. Kemudian juga di Indonesia, salah satu lembaga survei melakukan survei kepada para peserta didik dari jenjang SD sampai perguruan tinggi dan menemukan bahwa mayoritas melakukan kecurangan akademik dengan cara mencontoh. Dan pada era sekarang, pandemi era COVID-19, Wiley dalam surveinya menemukan bahwa dari 789 dosen yang ditanyai dan menyatakan bahwa mahasiswa lebih memungkinkan cenderung untuk menyontek lebih tinggi ketika era COVID-19 atau ketika kuliah melalui online atau Zoom seperti ini dibandingkan dengan kuliah offline dengan tatap muka. Lalu terselip fakta juga bahwa Fakultas Bisnis memiliki angka perilaku akademik fraud yang tinggi, yang mana salah satunya jurusan akuntansi yang termasuk dari Fakultas Bisnis, menurut Riley pada tahun 2004. Dan fakta lainnya juga mengatakan bahwa ketika mahasiswa terbiasa berperilaku curang atau berakademik fraud, maka kebiasaan tersebut itu akan terbawa sampai mereka berada di dunia kerja kelak. Maka, dari latar belakang yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka itu akan menyebabkan fakta-fakta yang sebelumnya saya sebutkan itu akan menyebabkan melahirkan generasi akuntan yang tidak jujur, yang mana itu akan merugikan perusahaan dan pihak eksternal. Lalu, perilaku akademik fraud atau kecurangan akademik yang dialami mahasiswa terkait dengan atau berpengaruh dengan dimensi fraud triangle dan academic entitlement. Kemudian tinjauan literatur, teori fraud triangle. Teori fraud triangle pertama yaitu dicetuskan oleh Donald L. Creasy yang menyatakan bahwa kecurangan di dalam perusahaan itu terjadi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tekanan, kesempatan, dan juga rasionalisasi. Walau begitu, Burke dan Sani pada tahun 2018 mengatakan bahwa teori fraud triangle tidak hanya terjadi tidak hanya bisa dipraktikkan di dunia perusahaan, tetapi juga di dunia akademik. Misalkan tekanan yang terjadi oleh mahasiswa, yaitu tekanan dari bobot tugas yang sangat banyak, beban tugas yang sangat banyak, dan juga kesulitan ketika melakukan ujian karena soal yang sangat sulit, yang mereka merasa tertekan dan terpaksa untuk melakukan kecurangan akademik untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian juga kesempatan ketika mahasiswa memiliki keadaan di mana mereka memungkinkan untuk melakukan kecurangan akademik, seperti ketika petugas yang mengawasi ujian tidak mengawasi dengan benar sehingga timbullah kesempatan.
Kemudian rasionalisasi. Rasionalisasi pada dunia akademik misalkan ketika mahasiswa melakukan kecurangan akademik dan mereka tertangkap basah, lalu mereka memberikan alasan-alasan yang membenarkan atau melazimi tindakan mereka yaitu kecurangan akademik. Lalu academic entitlement. Academic entitlement itu definisinya adalah yaitu perilaku mahasiswa yang berekspektasi tinggi untuk mendapatkan nilai yang baik, yang mereka harapkan yang tinggi, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki usaha yang maksimal, tetapi hanya minimal. Dan mereka cenderung untuk bersikap menuntut kepada dosen. Seperti contoh ketika mahasiswa itu mendapatkan nilai yang jelek, mereka tidaklah menyalahkan diri mereka sendiri, tetapi mereka menyalahkan kepada dosen. Misalkan seperti mungkin dosennya kurang menjelaskan materi dengan jelas, dan lain-lain. Lalu untuk teori atribusi itu pertama dicetuskan oleh Haider pada tahun 1958, yang menyatakan bahwa teori atribusi ini untuk menjelaskan apa alasan kenapa seseorang itu berperilaku tertentu. Lalu pada tahun 1985, Weiner mengembangkan teori atribusi ini. Weiner menjelaskan bahwa teori atribusi dibagi menjadi dua, yaitu teori atribusi internal dan eksternal. Locus of control internal dan internal dan eksternal. Yang mana internal itu perilaku manusia itu disebabkan oleh diri mereka sendiri, seperti kepribadian, karakter, dan lain-lainnya. Lalu untuk eksternal yaitu tindakan manusia itu disebabkan oleh faktor-faktor dari luar diri mereka, seperti lingkungan, teman sebaya, atau aturan yang di sekitar mereka, dan lain-lainnya. Lalu teori atribusi ini untuk mengkaitkan dengan variabel academic entitlement. Jadi academic entitlement seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa itu melempar tanggung jawab kepada dosennya, yang mana ini sesuai dengan locus of control eksternal, di mana mahasiswa itu bertindak sesuatu disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu nilai yang dia dapatkan itu meyakini bahwa bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari dosen. Jadi mahasiswa yang memiliki academic entitlement yang tinggi itu meyakini bahwa nilai mereka dapatkan itu berasal dari dosen. Hal ini menyebabkan lemahnya motivasi mahasiswa untuk belajar karena nilai yang ingin mereka dapatkan diyakini hanya berasal dari dosen. Lalu ketika nilai yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka akan melakukan kecurangan untuk memenuhi academic entitlement mereka. Kecurangan ini terjadi karena mereka enggan untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan usaha mereka sendiri, yang mana mereka juga merasa frustasi dan marah ketika hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, maka mereka melakukan kecurangan untuk mendapatkan nilai yang mereka harapkan. Hal ini sesuai dengan teori atribusi di mana menggabungkan motivasi dan emosi yang dijelaskan oleh Weiner pada tahun 1985. Ketika mahasiswa memiliki academic entitlement yang tinggi, berarti ia memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap nilai dibandingkan dengan kemampuan. Academic entitlement adalah hubungan antara harapan, ekspektasi, dan realita. Jadi ketika realitanya mahasiswa tidak memiliki kemampuan tetapi ekspektasi dalam dirinya tinggi, ingin sukses tapi dia tidak berusaha, maka mahasiswa akan melakukan kecurangan. Lalu ini adalah pengembang hipotesisnya. Dan ini adalah metode penelitiannya, yaitu memakai data primer, kuesioner, dan mahasiswa STIKPN, jurusan akuntansi untuk sampelnya, dan snowball sampling, teknik samplingnya, dan skala Likert. 7 poin untuk mengukur instrumennya. Ini adalah model penelitian dan variabel yang dipakai. Dan pengujian model pengukuran yaitu validitas dan reliabilitas, dan struktural yaitu pengujian hipotesis. Ini adalah profil responden. Lalu ini adalah validitas konvergennya. Ada beberapa butir pernyataan yang dikeluarkan karena memiliki loading factor di bawah 0,5. Lalu
karena AV-nya ada beberapa yang di bawah 0,5, maka dari itu akan dikeluarkan beberapa butir pernyataan yang berkaitan dengan AV yang AV yang di bawah 0,5. Dan hal ini sudah teruji di mana setiap variabel sudah memiliki AV di atas 0,5, di mana validitas konvergen sudah lulus uji. Demikian juga validitas diskriminan sudah lulus uji. Kemudian juga reliabilitas telah lulus uji juga, di mana Cronbach alpha dan composite reliability di atas 0,6 semua di tiap variabel. Lalu ini adalah pengujian hipotesisnya, di mana di sini diperlihatkan bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 2 tidak terdukung. Hipotesis 1 dan hipotesis 2 terdukung, tetapi hipotesis 3 dan hipotesis 4 tidak terdukung. Selanjutnya yaitu adalah penutup. Kesimpulan. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui apakah dimensi fraud triangle dan academic entitlement ini dapat mempengaruhi perilaku academic fraud mahasiswa akuntansi. Lalu hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ketika mahasiswa akuntansi memiliki tekanan dan kesempatan yang tinggi, akan membuat mahasiswa cenderung untuk melakukan academic fraud. Sedangkan untuk hipotesis 3 dan 4 tidak terdukung, maka ada atau tidak adanya rasionalisasi dan academic entitlement tidak akan mempengaruhi perilaku academic fraud mahasiswa akuntansi. Di mana hal ini, hipotesis 3 ini disebabkan kenapa tidak berpengaruh, yaitu karena mahasiswa menyadari di STYKPN tidak mentoleransi adanya kecurangan sehingga bentuk kecurangan apapun tidak dapat dibenarkan. Di mana ini bisa dilihat dari sanksi yang sangat tegas dari STYKPN, sehingga mahasiswa dari awal sudah tidak dapat merasa ini tidak dapat dibenarkan dalam melakukan kecurangan akademik. Lalu hipotesis 4 itu tidak terdukung karena mahasiswa tidak memiliki harapan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, dikarenakan mendapatkan dosen di STYKPN sangatlah teliti dalam memeriksa kecurangan akademik dan tidak mentoleransi akan adanya kecurangan. Setelah kita ketahui bahwa adanya pengaruh tekanan dan kesempatan yang dimiliki mahasiswa yang mengakibatkan bahwa mahasiswa melakukan kecurangan akademik, ini mengindikasikan pentingnya kebijakan dari kampus untuk meminimalkan tekanan dan kesempatan yang menyebabkan academic fraud. Lalu, dua dari hipotesis yang terakhir tidak terdukung, yaitu rasionalisasi dan academic entitlement. Yang ini dapat diartikan penelitian ini sangat berbeda dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Ini membuktikan bahwa tidak selamanya mahasiswa-mahasiswa bisnis melakukan kecurangan karena adanya rasionalisasi dan academic entitlement. Ini bisa saja terjadi, mungkin saja karena sampel yang digunakan penelitian ini ada keunikan atau uniqueness yang memang berbeda dari sampel-sampel yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian untuk keterbatasan, yaitu penelitian ini terbatas pada hanya menggunakan sampel mahasiswa akuntansi STYKPN Yogyakarta, di mana ini karena hal itu disebabkan adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti, sehingga hasil penelitian ini hanya dapat digunakan oleh institusi STYKPN Yogyakarta saja. Dan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada situasi yang berbeda di perguruan tinggi lain. Lalu pendekatan pemilihan sampel dan penggunaan mahasiswa semester 2 juga memiliki keterbatasan, yaitu memiliki kelemahan tertentu. Kemudian untuk sarannya, untuk peneliti selanjutnya, untuk mencoba melakukan penelitian membandingkan antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta dengan menggunakan variabel yang sama, untuk mengetahui apakah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta itu memiliki perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi academic fraud, dan apakah academic entitlement itu juga memiliki relevansi di dalam perguruan tinggi negeri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.